Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Sosok Chen Ping melesat di antara kerumunan begitu cepat hingga hanya jejak bayangan yang tertinggal. Setiap serangan pedangnya sangat tepat, baik menusuk maupun menebas. Ia selalu dapat menembus kelemahan musuh. Di saat-saat kritis, terkadang, pedang pembunuh naga tidak perlu digunakan. Cukup dengan lambaian tangan, kekuatan spiritual emas akan berubah menjadi bilah tajam, menggorok leher beberapa biksu. Namun dalam sekejap, puluhan pendeta di kamp itu terbunuh, hanya menyisakan altar tengkorak yang masih memancarkan cahaya hijau redup. Chen Ping berjalan perlahan menuju altar dan menatap jiwa-jiwa yang berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya hijau. Jejak rasa kasihan melintas di matanya. Sebagian besar jiwa-jiwa ini tidak lengkap, jelas telah disiksa untuk waktu yang lama. Kecerdasan mereka telah lama kabur, hanya menyisakan rasa sakit dan ketakutan naluriah. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual keemasan yang lembut dan murni disuntikkan ke dalam altar. Rune-rune yang tersusun dari energi jahat seketika hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu lenyap. Seolah merasa terbebas, jiwa-jiwa itu menjelma menjadi titik-titik kecil cahaya bintang, melayang menuju langit. Sebelum akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Beristirahat dalam damai, Chen Ping berkata lembut, dengan sedikit rasa kasihan dalam suaranya. Dia berbalik dan tanpa henti, bergegas menuju ke tempat di mana dia telah sepakat untuk bertemu Humasi. Begitu tiba di titik pertemuan, kami melihat Humasi berdiri di bawah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk berpelukan. Di kakinya terbaring jasad puluhan biksu berjubah hitam, masing-masing dengan bekas luka bakar akibat jimat. Wajah Humasi penuh amarah. Jelas ia telah menemukan sesuatu, tetapi ia masih belum puas. Bagaimana? Tanya Chen Ping, matanya mengamati mayat-mayat itu, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Humasi menggertakkan gigi dan berkata, aku menemukan 3 kam, membunuh lebih dari 100 orang, dan menangkap beberapa hidup-hidup. Tapi setelah bertanya kepada semua orang, mereka semua bilang tidak tahu keberadaan arwah keluarga Hu. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi aku menangkap seorang pemimpin kecil yang cukup keras kepala. Butuh usaha keras untuk membuatnya menyerah. Katanya, area inti kuil cabang berada di lembah darah dan tulang, jauh di dalam pegunungan. 2 hantu tua itu, Yu Wuxi dan Yu Wuji, seharusnya ada di sana. Lembah darah dan tulang, mata Chen Ping terfokus, dan pedang pembunuh naga berdenting pelan, seolah merespons semangat juangnya. Sepertinya master sejati ada di sana. Ayo pergi ke lembah darah dan tulang. Humasi tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Sebelum selesai bicara, ia sudah mengorbankan beberapa jimat angin. Jimat-jimat itu berubah menjadi embusan angin yang mengangkatnya dan melesat menuju kedalaman pegunungan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, dan mereka berdua melesat di sepanjang jalan, membunuh semua biksu Evil Dao Hall yang mereka temui di sepanjang jalan. Jimat Humasi tidak terbatas jumlahnya, kadang-kadang jimat tersebut merupakan jimat peledak yang sangat kuat yang dapat meledakkan semua pendeta di suatu area hingga berkeping-keping. Kadang-kadang jimat pengikat dapat langsung membekukan musuh di tempat dan membiarkan mereka dibantai. Kadang-kadang, beberapa jimat api akan dilemparkan untuk menyalakan api yang berkobar dan membakar roh-roh jahat. Chen Ping bahkan lebih tegas. Kemanapun pedang pembunuh naga itu lewat, cahaya keemasan dan api saling bertautan, dan hampir tak seorang pun bisa menghentikannya. Seringkali, dengan kilatan energi pedang, puluhan penggarap akan berubah menjadi arang, bersih dan rapi, tanpa jejak hambatan. Semakin dekat Anda ke lembah darah dan tulang, semakin kuat bau darah di udara, bahkan membentuk kabut darah. Samar, aliran darah merah tua mulai muncul di tanah.
Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah darah beku. Saat diinjak, terdengar suara krek yang menggelitik kulit kepala. Lembah darah dan tulang sungguh sesuai dengan namanya. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih, menyebar dari dasar lembah hingga ke dinding gunung di kedua sisi, seperti jalan kematian yang dilapisi tulang-tulang. Dinding gunung di kedua sisinya dipenuhi mayat-mayat kering. Mayat-mayat ini berada dalam berbagai posisi, beberapa dengan ekspresi ketakutan, beberapa dengan ekspresi kesakitan. Jelas bahwa mereka telah mengalami siksaan berat. Sebelum kematian, di tengah lembah berdiri sebuah istana hitam besar. Istana ini seluruhnya terbuat dari obsidian dan diukir dengan rune aneh, yang terkadang memancarkan cahaya merah. Darah. Sebuah kristal raksasa berwarna merah darah tertanam di puncak istana, memancarkan aura jahat yang mendebarkan. Roh jahat seluruh lembah tampaknya berasal dari sini. Di luar istana, ratusan biksu berjubah hitam berpatroli. Aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada biksu yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka jelas merupakan elit istana Dao jahat. Di depan para biksu ini, ada dua sosok yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah Yu Wuxi dan Yu Wujil. Yu Wuxi jelas menyadari pergerakan itu dan tiba-tiba mendongak ke arah pintu masuk lembah. Saat melihat Chen Ping dan Hu Mazi, kilatan ketakutan melintas di matanya, lalu digantikan oleh kebencian yang mendalam. Chen Ping, Hu Mazi, beraninya kau datang ke sini. Yu Wuji pun memasang ekspresi garang di wajahnya, mengacungkan pedang tulang di tangannya ke arah mereka. Berdua, terakhir kali, kalian lolos, tapi kali ini, aku akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu dan menguras jiwa kalian. Untuk memberi makan pedang tulangku ini, Hu Mazi tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya. Puluhan jimat melayang di depannya. Rune-rune berkilauan, dan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar seperti air pasang. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan jiwa-jiwa keluarga Hukus segera, kalau tidak, aku akan meratakan lembah darah dan tulang kalian hari ini dan membiarkan jiwa-jiwa kalian semua terbang. Geram Hu Mazi, jiwa, Yu Wuxi mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Roh-roh rendahan itu sudah kumurnikan menjadi ramuan. Bagaimana, mungkin giliranmu untuk mengambilnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah. Mungkin aku bahkan bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Kata-kata itu bagai menyiramkan bahan bakar ke dalam api, yang seketika menyulut amarah dalam hati Hu Mazi. Dia meraung, dan jimat di depannya langsung meledak menjadi cahaya terang. Kau cari kematian. La melesat bagai kilat, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, melemparkan beberapa jimat kekuatan. Raksasa dan jimat penghancur kejahatan. Jimat-jimat itu berubah menjadi dua kepalan emas raksasa di udara, dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu, dan menebas langsung ke wajah Yu Wuxi. Sepele, tatapan tajam melintas di mata Yu Wuxi, dan energi hitam melonjak di sekelilingnya, mengembun menjadi perisai. Ilen raksasa Van Melinaundi Tunun Va Perikaltien Eletel Ainenwini Olaan Mamanarian Ora Inat Unil. Dentang, tinju emas itu menghantam perisai tulang, menimbulkan suara dentuman logam yang tajam. Perisai tulang itu langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Yu Wuxi terkejut dan mundur berulang kali. Jejak darah hitam mengalir dari sudut. Lawanmu adalah aku. Suara Chen Ping menggelegar bagai guntur, La melesat dan berdiri di depan Yu Wuji, mengarahkan pedang pembunuh. Naga ke tenggorokannya, api keemasan di pedang menari-nari tak menentu. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tak akan seberuntung itu. Wajah Yu Wuji memucat, La tahu betul betapa kuatnya Chen Ping, terutama ketika ia merasakan aura Chen Ping yang beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia ternyata berada di alam abadi bumi. La merasa semakin malu, namun saat ini, tak ada jalan kembali, jadi ia hanya bisa menelan pil pahit dan menerjang maju. Mengacungkan pedang tulangnya,
Pedang itu dipenuhi energi jahat, dan samar-samar terdengar suara lolongan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Mengikuti perintah Yu Wuxi, ratusan biksu berjubah hitam menyerbu bersamaan. Udara hitam memenuhi lembah, menyelimuti seluruh lembah, seolah ingin melahap Chen Ping dan Humasi. Pertempuran berdarah pun terjadi. Chen Ping dan Yu Wuji bertarung bersama. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya kemasan. Setiap tebasan, pedang membawa kekuatan agung seekor naga. Angin pedang bersiul, memaksa Yu Wuji mundur berkali-kali. Meskipun pedang tulang Yu Wuji aneh dan tidak dapat diprediksi, dan dapat menimbulkan energi jahat untuk mengikis kekuatan spiritual dan tubuh fisik lawan, ia seperti kertas di depan api emas Chen Ping yang mengandung kekuatan yang paling yang dan kuat, dan benar-benar rentan. Ding, 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 suara logam beradu tak henti-hentinya memenuhi lembah. Pedang tulang Yu Wuji segera retak, roh jahatnya terus-menerus terbakar, mengeluarkan suara mendesis. La sendiri juga berada dalam kondisi menyedihkan akibat energi pedang. Jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang sekering kulit pohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Chen Ping, kau keterlaluan. O1 Wul meraung, kelatan kealahan terbancar alma tanfa. Tatai uka ia terus seperti ini, ia pasti akan mati menggertakkan gigi dan membakar esensi darahnya demi sedikit peningkatan kekuatan. Dalam sekejap, energi hitam di sekitar Yu Wuji tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat, dan auranya pun meningkat. Pedang tulang di tangannya langsung tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya, membawa energi jahat yang merusak, dan menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun ia lewat, udara berubah menjadi hitam, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh energi jahat ini. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan dia sama sekali tidak takut, kamu hanya sedikit ahli dalam mengukir serangga, dan kamu berani memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Kekuatan naga suci di tubuhnya mengalir deras, dan api keemasan pada pedang pembunuh naga menyala dengan ganas. Hampir mengembun menjadi substansi. Api naga hancur. Chen Ping mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba menerjang ke depan. Seekor naga api emas raksasa meraung dari pedang, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan api keemasan. Langsung menelan roh jahat itu. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, naga itu menghantam pedang tulang. Retakan, pedang tulang itu patah dengan suara keras, dan bagian yang patah itu terbakar hitam oleh api. Momentum naga api itu tidak berkurang dan langsung mengenai dada Yu Wuji. Engah, Yu Wuji memuntahkan seteguk darah hitam, yang menimbulkan suara mendesis saat jatuh ke tanah, mengikis tulang. Tulang menjadi lubang-lubang kecil, tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding gunung dengan keras, dan tertancap di bebatuan. Ketika ia jatuh ke tanah, ia sudah sekarat dan jelas ia tak akan selamat. Chen Ping melangkah maju perlahan, pedang pembunuh naga tertancap di tenggorokannya, tatapannya sedingin es. Katakan padaku, di mana arwah keluarga Hu? Yu Wuji batuk seteguk darah, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya. Suaranya serak dan gila, mereka telah lama dimurnikan menjadi pil jiwa paling murni dan dimakan olehku. Hahaha, teman-temanmu, takkan pernah ditemukan, kau mencari kematian. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, La mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan menyambar. Kepala Yu Wuji melayang ke langit. Kegilaan dan kesombongan di matanya memadat, lalu ia dan tubuhnya berubah menjadi udara hitam dan menghilang. Setelah berhadapan dengan Yu Wuji, Chen Ping berbalik menatap Humasi. Humasi sedang bertarung sengit dengan Yu Wuxi saat itu, La terus-menerus membuat gerakan tangan dan melemparkan jimat seolah-olah jimat itu gratis. Ada jimat hujan jarum yang menutupi langit, jimat tanaman merambat yang membatasi gerakan, dan jimat badai petir yang kuat. Jimat itu meledak di udara, dan cahaya keemasan,
cahaya petir, dan cahaya hijau saling terkait, menjebak Yu Wuxi di tengah dan memaksanya terperangkap dalam dilema. Humazi bergumam, dan kekuatan spiritual melonjak di sekelilingnya. Jaring rune raksasa yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbentang di belakangnya. Jaring rune itu memancarkan cahaya suci, yang terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Dasar bajingan, serahkan hidupku. Humazi meraung marah dan tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Jaring jimat raksasa itu langsung menyelimuti Yu Wuxi. Pada saat yang sama, sebuah jimat merah muncul di tangannya, dan rune pada jimat itu melonjak seperti api. Jimat pembakar surga. Jimat itu terlepas dari tangannya dan langsung berubah menjadi bola api besar, yang bergabung dengan jaring jimat. Untuk membentuk ruang tertutup, menjebak Yu Wuxi di dalamnya. Api membakar dengan energi jahat, menimbulkan suara berderak. Jeritan Yu Wuxi berasal dari api, terdengar sangat melengking. Meskipun Yu Wuxi telah memulihkan tubuh fisiknya dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi bumi, ia tampaknya kesulitan menghadapi Humazi, yang telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi. Terutama jimat Humazi, yang dirancang khusus untuk melawan roh jahat, membuatnya merasa semakin terkekang. Tubuhnya sudah penuh luka, dan udara hitam terus mengucur dari luka-luka itu. Jelas sekali bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Aku akan melawanmu. Yu Wuxi mengeluarkan raungan tak rela di tengah kobaran api, dan energi hitam di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Bahkan secara paksa menciptakan celah di jaring jimat. La berubah menjadi anak panah hitam dan melesat menuju Humazi. Di tangannya, sebuah belati tulang berisi racun muncul, dan ia mengarahkannya tepat ke jantung Humazi. Humazi sudah siap menghadapi ini, La mendengus dingin dan maju, bukannya mundur. 3 jimat emas tiba-tiba muncul. Di tangannya, kau tak menyesal. Dia memegang jimat itu di depannya, dan jimat itu langsung berubah menjadi perisai emas besar dengan kata-kata Suppress Evil, terukir di atasnya, memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Engah, belati tulang itu menembus perisai emas, namun perisai itu bagai setetes air di lautan, dan seketika hancur oleh cahaya keemasan pada perisai itu. Yu Wuxi sendiri juga terdorong mundur oleh kekuatan hentakan yang dahsyat dan jatuh terbanting di depan pintu istana. Darah hitam terus menyembur dari mulutnya, dan jelas ia takkan selamat. Humazi terengah-engah dan berjalan menghampirinya selangkah demi selangkah. Tatapannya dingin dan jimat-jimat mengelilinginya. Di mana arwah keluarga Huku? Yu Wuxi berusaha keras membuka matanya dan menatap Humazi. Matanya dipenuhi kebencian. Kau tidak dapat menemukan mereka. Mereka ada di aula utama. Aula utama. Mata Humazi menyipit, dan auranya semakin ganas. Katakan dengan jelas, di mana tepatnya? Yu Wuxi terbatuk, darah hitam mengucur dari sudut mulutnya. Suaranya lemah namun bernada sarkasme. Aula cabang hanya memiliki beberapa jiwa yang tidak penting, jiwa orang-orang kuat seperti keluarga Hu. Semuanya telah dikirim ke aula utama. Mengenai apakah mereka telah dimurnikan, aku tidak tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya miring dan dia benar-benar mati. Humazi memandangi mayatnya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan, La mengayunkan lengannya dengan keras. Dan beberapa jimat peledak jatuh ke tubuh Yu Wuxi. Dengan suara, bang, yang keras, tubuh Yu Wuxi langsung hancur. Berkeping-keping, brengsek. Pada saat itu, terdengar teriakan dari istana, dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu adalah Yu Yue. Dia jelas terkejut mendengar suara perkelahian di luar. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, Chen dan Hu, dia sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berbalik ingin melarikan diri. Mau lari, tatapan Humazi menjadi dingin, dan tubuhnya berkelebat, langsung menghalangi Yu Yue. Pada saat yang sama, ia
Merapal jimat untuk melumpuhkan Yuyue. Jimat itu jatuh ke tubuh Yuyue, dan tubuhnya membeku dan ia tak bisa bergerak. Humazi menjambak rambutnya dan melemparkannya ke tanah. Yuyue terjatuh dan pingsan, dan efek jimat imobilisasi pun lenyap. La mendongak dan melihat wajah Humazi yang marah, La begitu takut hingga jiwanya hampir melayang keluar dari tubuhnya. La berulang kali memohon belas kasihan, Tuan Hu, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa-apa, tolong, lepaskan saya. Humazi menatap penampilannya yang menyedihkan, tetapi tidak ada belas kasihan di matanya, hanya kebencian yang mendalam. Yuyue menjerit kesakitan karena digoda olehnya, dan Humazi mengira dia akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya. Membiarkanmu pergi, Humazi mencibir, suaranya terdengar seperti berasal dari alam baka, aku akan membunuhmu hari ini. Humazi merobek jubah hitamnya, memperlihatkan kulit pucat di baliknya. Yuyue menjerit dan meronta, tetapi di hadapan kekuatan besar Humazi, dia tak berdaya seperti semut. Dia menatap kemarahan yang tak tersamarkan dan niat membunuh di mata Humazi, hatinya dipenuhi rasa takut, dan dia berteriak, tidak kumohon, jangan. Namun, Humazi sudah terlanjur diliputi amarah dan kebencian yang telah terpendam selama berhari-hari. La menggendong Yuyue dan melangkah masuk ke dalam istana, meninggalkan tangisan putus asa yang menggema di lembah. Chen Ping menyaksikan adegan ini dan tidak menghentikannya. Dia tahu Humazi telah menyimpan terlalu banyak rasa sakit dan kebencian di hatinya, dan Yuyue pantas mendapatkannya. Beberapa utang harus dibayar dengan darah. Dia berbalik dan berjalan ke arah para pendeta berjubah hitam yang masih melawan dengan keras kepala, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan api keemasan itu bagaikan sabit dewa kematian, mengubah para pendeta jahat itu menjadi arang satu demi satu.